ada yang bisa di-share bagi teman-teman yang tidak hadir. Yang kita hormati bersama Bu Persaini Sidik, Bu Penny, selaku Ketua Pelaksana, dan juga Bapak dan Ibu tim instruktur yang kami banggakan. Bentar saya, ada suara bangker ini. Saya mute untuk semua dulu sebentar ya. Oke. Masih ada ya. Itu dari saya ya, baru ada 5-nya ya. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih karena sudah hadir Bapak dan Ibu. Ini adalah pembekalan untuk persiapan kegiatan kita di minggu depan. Bapak dan Ibu, Bu Penny, pertama saya melaporkan dulu sebentar. Kegiatan minggu depan itu akan terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama itu adalah BIMTEK blended dan yang kedua adalah BIMTEK full daring. Keduanya akan berjalan beriringan selama 14 hari ke depan. Nah, nanti Bapak dan Ibu, acara kita hari ini adalah kita akan ada pembekalan bersama Bu Penny. Setelah itu kita akan ada break sholat dulu sebentar. Setelah itu nanti kembali lagi akan ada sedikit pembekalan dari saya terkait teknis pelaksanaan dan juga pelaporan. Begitu saja. Silakan Bu Penny langsung, monggo. Bentar, baik, terima kasih Bu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah pada sore hari ini, ya, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama dalam ruang Zoom meeting. Dan bagi yang baru berjumpa saya saat ini, saya Bu Penny, tapi nama lengkap saya itu Persaini Sidik ya, tapi Bapak dan Ibu cukup memanggil saya dengan sebutan Ibu Penny. Salam kenal Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung di dalam program kegiatan AKMI tahun 2021 ini, dan utamanya adalah program bimbingan teknis tindak lanjut hasil AKMI yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu di lapangan, baik secara daring atau blended. Ya, benar ya Bu Putri ya? Ada daring, ada blended yang di sini ya, IN-nya. Benar, ya, benar. Oke. Jadi Bapak dan Ibu sudah memperoleh pembinaan dan bimbingan teknis sebelumnya dari para IN dan IP. Di sini mudah-mudahan ada IN dan IP ya. Nah, gitu ya. Dan kita akan lanjutkan program ini. Nah, sebelumnya salam hormat ya kepada Bu Putri yang selalu mendampingi instruktur nasional dan kegiatan-kegiatan BIMTEK ini sehingga ini bisa terselenggara dengan lancar dan baik. Kemudian salam hormat juga kepada para IN yang mudah-mudahan ada yang hadir, kemudian para IP ya, instruktur provinsi yang hadir, dan tentu saja para IK, instruktur kota kabupaten yang juga hadir bersama-sama yang nanti akan banyak terjun mendampingi Bapak Ibu guru dari madrasah. Salam sehat semua ya Bapak dan Ibu, dan salam semangat. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat diridhoi oleh Allah dan bisa berjalan dengan baik, dan ini akan menjadi sebuah momen yang berharga bagi dunia pendidikan di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, karena ini kita menggunakan waktu Indonesia Barat dan tepatnya ada di daerah Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sehingga mohon maaf kalau nanti waktunya mengikuti waktu sholat maghrib di daerah Tangerang Selatan ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi yang lain ini saya lihat ada yang chat, ada yang izin sholat, mungkin ini di bagian Indonesia Tengah dan mungkin sudah mendekati di daerah waktu Indonesia Barat, tapi daerah Jawa Timur mungkin ya yang sudah mulai masuk maghrib. Nah, mohon maaf karena kami agak kesulitan. Nah, dan kami juga baru landing ya dari pesawat sehingga harus arrange waktu sedemikian rupa. Dan izinkan saya hari ini akan memberikan sedikit saja apa yang perlu kita sepakati bersama dari Bapak dan Ibu semua. Jadi ini saya ada PowerPoint ya, yang mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa sama-sama menikmati PowerPoint ini ya.
Baik Bapak dan Ibu, saya akan mulai ya. Jadi Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat yang bisa melanjutkan perjuangan program BIMTEK ini sebagai BIMTEK tindak lanjut AKMI, dan Bapak dan Ibu lah yang akan langsung nanti berjumpa oleh Bapak Ibu guru dari Madrasah Ibtidaiyah yang notabene mereka adalah orang-orang di lapangan yang langsung berhadapan dengan para siswanya. Sehingga penyikapan pun harus hati-hati, jadi Bapak dan Ibu harus lebih arif dan bijaksana lagi menghadapi Bapak dan Ibu guru. Dan ini kami selenggarakan dari seluruh Indonesia ya, Bapak dan Ibu, dari Aceh sampai ke Papua, akan hadir guru-guru madrasah yang tentunya nanti akan sudah dikelompokkan oleh Bu Yuna Putri untuk dalam proses nanti daring dan blended-nya ya, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama saya selalu menyampaikan ya kepada siapapun termasuk siswa saya, dan tentunya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu ketika menjadi seorang instruktur jangan lupa kita selalu memberikan senyum, memberikan sapaan yang baik terhadap para peserta, karena senyum itu adalah ibadah yang murah dan setiap orang bisa melakukan dengan baik. Dengan senyum kita bisa memberikan kehangatan juga kepada para peserta. Jadi hari ini saya juga memberikan salam hangat untuk Bapak Ibu sebagai instruktur yang hebat, dan salam semangat untuk perubahan pendidikan di NKRI. Karena salah satu program AKMI adalah ingin ada sebuah perubahan ya Bapak dan Ibu di setiap lini pendidikan dan proses pembelajarannya supaya kita bisa menghadapi generasi emas tahun 2045. Dan kitalah salah satu personal, salah satu orang yang punya kontribusi terhadap pendidikan anak-anak Indonesia pada tahun ini ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu hari ini dominan ada instruktur kota kabupaten ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah dibina, ada yang dibina langsung oleh instruktur nasional, ada yang dibina langsung oleh instruktur provinsi. Dan saat ini Bapak dan Ibu akan berperan sebagai narasumber instruktur bagi guru-guru Madrasah Ibtidaiyah ya. Untuk saat ini masih Madrasah Ibtidaiyah, dan kita konsentrasikan memang utamanya untuk guru-guru yang mengajar di kelas 5 ya. Dan itu sudah dipilihkan. Jadi yang memilihkan madrasah mana saja itu bukan kami ya Bapak dan Ibu, tapi sudah ditentukan oleh World Bank. Jadi kami hanya mengikuti pola yang sudah ditentukan oleh World Bank tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, ayo Bapak dan Ibu sudah mengikuti BIMTEK kemarin, dan saya yakin Bapak dan Ibu sangat senang, sangat suka, sehingga Bapak Ibu melanjutkan untuk siap menjadi seorang instruktur. Ayo Bapak dan Ibu, kita harus banyak sekarang berpikir tentang out of the box. Jadi kita jangan selalu merasa nyaman di zona yang saat ini kita sudah tempuh, sudah kita jalani. Maka setiap langkah yang harus kita lakukan adalah selalu melakukan perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih baik. Kita harus selalu bisa meninggalkan zona nyaman yang kalau kita lihat ada satu sorotan yang jauh lebih baik. Nah, sorotan saat ini adalah bagaimana kita berliterasi, ya, berliterasi. Jadi Bapak dan Ibu mengajak guru-guru madrasah bagaimana menguatkan literasi yang selama ini tentunya sudah digaungkan. Ayo kita ajak anak-anak berliterasi. Tapi literasinya kita samakan persepsinya, karena selama ini yang dominan dari literasi adalah mengajak anak-anak membaca. Tapi sesungguhnya apa sih kita berliterasi tersebut? Nah, ini ya Bapak dan Ibu, ayo kita ajak guru-guru untuk bisa keluar dari zona nyamannya atau berpikir out of the box ya. Nah, inilah Bapak dan Ibu nanti perannya ya, peran yang sangat luar biasa karena Bapak dan Ibu menjadi perpanjangan tangan dari pihak Kementerian Agama. Bapak dan Ibu sudah terpilih dan menjadi orang luar biasa yang nanti bisa mendampingi Bapak Ibu guru. Semangat ya Bapak dan Ibu. Nah, ini saya awali dari ini. Nah, bagaimana sih bidikan AKMI tentang literasi?
ini Bapak dan Ibu, jadi literasi saat ini memang harus sedikit kita paksakan, kemudian kita sebarluaskan, dan kami mengajak berbagai orang-orang yang ingin melakukan perubahan-perubahan. Karena kami ingin bahwa literasi adalah sebuah pembiasaan. Jadi next ke depan setelah ada kita sudah akan menyelesaikan AKMI-nya sendiri, jadi proses asesmennya yang insya Allah akhir November ini selesai seluruhnya, maka berikutnya akan ada BIMTEK dan berikutnya kita harap ini menjadi sebuah pembiasaan. Bagaimana kita berpikir secara literasi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, karena ini sebuah pembiasaan, nah kenapa kami memilih MI? Karena memang ini harus dikenalkan sejak dini, sejak awal. Maka kami memilih MI untuk mengenalkan proses literasi. Nanti tahun berikutnya, mereka akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi jenjangnya sampai ke tingkat MA, berharap nanti lulusannya sudah benar-benar anak-anak yang mampu berliterasi dengan baik dan menjadi anak-anak yang mandiri untuk menghadapi dunia luar, ya. Nah, bagaimana mengenalkan sejak dini? Maka Bapak dan Ibu, ayo kita sama-sama mengenalkan fenomena yang nyata, fenomena yang real yang ada di lingkungan sekitar. Ya, kita ajak mereka, kita kenalkan dan kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru nanti yang menjadi peserta pelatihan. Kita bukan belajar teoritis lagi, tapi saat ini yang diperlukan adalah benar-benar dekat dengan sebuah fenomena yang gulirannya sangat cepat terjadi perubahan dan inovasi-inovasi dan kreasi-kreasi yang baru. Tapi di saat lain, di sisi lain, kita juga harus mempertahankan misalnya kelestarian lingkungan, menjaga lingkungan, sayang terhadap lingkungan, dan sebagainya. Jadi ini tentang fenomena. Yang berikutnya adalah tentang membaca, Bapak dan Ibu. Tetap kita harus menguatkan membaca. Karena dengan banyak membaca mereka, bukan sekedar membaca, kemudian mereka hanya disuruh, tetapi sudah menjadi satu bagian tersendiri bagi baca itu penting. Karena membaca ternyata itik belajar bernalar. Ya, karena membaca itu pasti di sini ada perang, di sini ada satu sikap mulia dan sebagainya. Yaitu banyak yang kita bisa berikan dorongan motivasi kepada anak-anak. Jadi bukan membaca secara teoritis atau membaca sekedar tugas, tapi membaca bermakna sehingga bisa menguatkan literasi. Kemudian berikutnya belajar literasi adalah bagaimana kita mendorong siswa aktif untuk eksplorasi secara mandiri. Jadi anak belajar itu bukan bergantung pada Bapak Ibu gurunya, bukan bergantung pada orang tua, tapi mereka belajar secara mandiri dan itu menjadi sebuah pembiasaan. Dan literasi ini bukan milik mata pelajaran tertentu. Siapapun guru, mata pelajaran apapun yang diampu, di sanalah ada literasi yang bisa diterapkan oleh kita secara bersama-sama, ya. Jadi literasi ini adalah suatu metode, ya. Disampaikan metode bisa, kemudian yang intinya adalah literasi bagaimana mengenalkan anak-anak itu lebih dekat kepada kehidupan, sebuah fenomena, makna dari kehidupan itu seperti apa, dan anak-anak ini bisa mengenal sebuah lingkungan di sekitarnya dengan lebih baik lagi, bisa memecahkan masalah secara mandiri, bisa melakukan suatu tindakan-tindakan yang memang diperlukan dengan cepat. Nah, itulah yang harus dilatih kepada anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu, supaya tidak salah arah, AKMI itu bukan kurikulum ya Bapak dan Ibu. Kita tetap menggunakan kurikulum yang sudah direncanakan oleh pemerintah, baik dari Kemendikbud maupun dari Kemenat. Jadi AKMI bukan kurikulum, tapi AKMI adalah sebuah pendekatan cara berliterasi, ya. Dan AKMI ini adalah juga menjadi sebuah alat diagnosis saat ini yang jujur. Jadi berharap nanti disampaikan bahwa ketika anak-anak ikut AKMI, proses asesmennya melalui aplikasi khusus yang dibuat oleh Kementerian Agama, maka itu adalah sebuah alat diagnosis yang jujur. Kita tidak perlu panik, kita tidak perlu kemudian harus pressing anak-anak, kita harus mengajarkan soal-soalnya, bukan Bapak dan Ibu, tapi literasi adalah sebuah yang tadi disampaikan oleh kami di sini, ya. Utamanya adalah pembiasaan, sehingga model apapun, situasi apapun,
termasuk soal-soal yang dibaca oleh mereka, insya Allah mereka siap untuk menjawab kapanpun. Nah, ini adalah tantangan abad 21. Jadi Bapak dan Ibu, ayo sebagai guru madrasah, kita harus siap berani bersikap oportunis. Jadi kita selalu melangkah ke depan, kemudian mampu mengembangkan literasi dan selalu mau terdorong untuk mengembangkan literasi dan meningkatkan kemampuan pembelajaran abad 21. Apa itu pembelajaran abad 21 yang tren saat ini? Yaitu C4. Mengajak berkolaborasi, selalu mengadakan komunikasi, kemudian kita ajak untuk selalu berpikir bertindak kreatif, ya, dan selalu berpikir kritis, ya. Jadi kita berikan problem solving atau model-model pembelajaran yang mengajak anak-anak untuk terlatih untuk selalu berpikir dan berpikir, bukan kita memberikan suatu langsung jawabannya. Nah, ini yang tantangan abad 21 dan modal pembelajaran yang harus mulai diterapkan kita bersama-sama. Saya yakin Bapak dan Ibu kemarin di saat BIMTEK melakukan hal tersebut, ya, diarahkan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, kita punya komitmen. Komitmen tersebut pastinya sudah disampaikan juga pada saat Bapak Ibu mengikuti BIMTEK kemarin. Yang pertama, tentu ada standar kompetensi capaian atau SCK, ya, ada target-targetnya. Nanti Bapak dan Ibu silakan banyak berdiskusi baik dengan IP dan IN yang mohon tidak dilepaskan mereka dan selalu berkonsul bersama, teruskan dan sikap sangat diperlukan di dalam program AKMI ini. Berharap nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengajak Bapak Ibu dari Madrasah Ibtidaiyah juga punya komitmen, disiplin, ya. Termasuk Bapak dan Ibu harus mengarahkan penguatan konten dan konteks di masing-masing literasi. Bapak dan Ibu memang guru ini akan memperoleh 4 literasi langsung yang nanti disampaikan oleh para Bapak dan Ibu yang sudah siap yang diampu dari masing-masing literasi Bapak Ibu. Nah, jadi kami berharap jadilah instruktur yang efektif dan profesional, selalu kompak, selalu saling mendukung dan saling menguatkan. Ya, Bapak dan Ibu tidak perlu ragu di dalam bertindak, tapi ayo Bapak dan Ibu harus kompak, harus bersatu satu sama lain, dan kita tidak perlu menyalahkan orang, memperbaiki, karena semua pasti inginnya jalan yang baik dan jalan yang lurus, ya. Nah, ini komitmennya, dan jangan lupa untuk berikutnya pada saat Bapak dan Ibu memberikan BIMTEK, maka Bapak dan Ibu harus fokus, ya, harus fokus. Jadi Bapak dan Ibu BIMTEK ini kan cukup panjang, ya, 14 hari. Maka selama 14 hari itu Bapak dan Ibu akan melakukan pendampingan. Di sisi lain Bapak dan Ibu juga melakukan kegiatan-kegiatan di tempat tugasnya pada saat proses daring. Tapi pada saat nanti proses luring, maka Bapak dan Ibu akan jumpa langsung kepada Bapak Ibu guru, ya, yang nanti diundang di dalam program blended. Nah, jadi semuanya harus fokus, ya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, yang daring memang perlu betul-betul membagi ruang dan waktu bagaimana menyikapi program daring ini. Sehingga nanti guru-gurunya juga tetap mau mengikuti dengan baik, dan Bapak dan Ibu bisa seksama memantau mereka, ya, dan memberi semangat untuk terus bisa mengikuti program AKMI ini. Nah, Bapak dan Ibu, apa sih pentingnya asesmen, kok sekarang ditabrak melalui asesmen gitu, ya, proses saat ini, baik di ANBK, Bapak Ibu juga merasakan itu adalah sebuah asesmen, dan kita di AKMI juga sama, itu adalah proses asesmen, ya, asesmen kompetensi madrasah Indonesia. Nah, kita berkiblat dari ini Bapak dan Ibu. Jadi asesmen itu bukan memberikan penilaian atau pengukuran yang nanti akan masuk ke sebuah penilaian raport dan kita menjudge anak ini pintar, baik, dan bukan itu. Tapi kita mendiagnosis apa kelebihan anak tersebut, apa kelemahan anak tersebut dalam proses pembelajaran,
anak yang senang matematika belum tentu dia bisa senang berkesenian. Anak yang lemah di matematika, insya Allah dia akan ada titipan yang ada dalam dirinya, ya, bisa jadi di bidang yang lain, apakah seni, apakah olahraga dan sebagainya. Maka inilah Bapak dan Ibu yang perlu dilakukan oleh kita. Untuk langkah pertama ini, ya ini yang sekarang sedang kita lakukan, ya. Setapak demi setapak, nanti lama-lama kita akan terbiasa, ya. Dan AKMI ini bisa memonitor kemajuan siswa, ya Bapak dan Ibu. Sehingga nanti kami dari Kemenak juga akan punya peta penilaian terhadap siswa di seluruh Indonesia, siswa madrasah yang ikut program AKMI ini. Kemudian kita bisa menentukan jenjang kemampuan siswa. Siswa ini akan punya kelebihan apa dan dia akan ada di mana dan seterusnya, ya. Dan saat ini memang kita masih mengarah ke pengetahuan real, gitu ya. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian menentukan efektivitas pembelajaran. Bagaimana efektivitas pembelajarannya dan hasil dari proses tersebut. Bahkan kalau ada perubahan pada anak-anak, mudah-mudahan bisa mempengaruhi persepsi publik tentang efektivitas pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bukan sesuatu yang perlu di rutinitas seperti tahun berikutnya begini, tahun berikutnya akan begitu, ya, yang sebelumnya seperti ini, tahun ini seperti ini, tapi terus ada sebuah perkembangan, ya Bapak dan Ibu, dalam proses pembelajaran bergantung pada anak yang kita hadapi pada saat ini. Dengan kita gunakan di dalam proses pelaksanaan AKMI saat ini. Asesmen literasi itu apa Bapak dan Ibu? Memahami, relasi, dan refleks. Bayangkan Bapak dan Ibu, kita harus mengajak anak-anak, kita harus mengajak semua komponen pendidik sudah bertindak sebagai warga dunia, sehingga nanti lebih produktif Bapak dan Ibu. Karena kalau kita terbiasa berliterasi, insya Allah Bapak dan Ibu mudah-mudahan sudah bisa merasakan, dan saya yakin Bapak dan Ibu sangat menikmati dunia literasi ini. Nah, tapi faktanya di dalam proses pembelajaran masih rendah, dan ini ada ya hasil penelitiannya, masih rendah dalam menerapkan instrumen yang mengaitkan fenomena sehari-hari. Kita letterlek pada teori ya Bapak dan Ibu. Teorinya A, maka ulangannya akan A. Teorinya B, maka ulangannya akan B. Ya, feedback ini sekarang bukan seperti itu lagi, tapi ayo Bapak dan Ibu berilah feedback kepada mereka yang merangsang pikir lebih jauh lagi, bisa mengeksplor yang ada di sekitarnya, bisa konsep literasi siswa yang perlu ditingkatkan oleh penuhnya mengarah pada keterampilan bernalar dan berpikir kritis. Itu kita harus akui. Dan ini kita tidak bisa tampik. Inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Maka seharusnya kita juga bisa mendistribusikan proses pembelajaran sampai ke asesmennya, atau kalau kita istilahnya ulangan-ulangan yang diberikan kepada mereka adalah ada titik di mana literasi itu masuk, Bapak dan Ibu. Untuk saat ini mungkin 10%, nanti 20%, sampai akhirnya mungkin akan banyak evaluasi asesmen literasi ini terus akan diadakan ya untuk siswa-siswa kita, ya siswa-siswa madrasah. Nah ini tentang asesmen literasi. Nah ini yang kita harapkan ada perubahan ya Bapak dan Ibu, dari sesuatu yang biasa secara klasikal kita belajar, maka sekarang kita siapkan anak-anak kita untuk mandiri, mengenal fenomena lingkungan sekitar, sehingga ada sebuah kematangan di anak-anak, dan anak-anak terbiasa. Ada problem di luar, mereka sudah berpikir, oh problem ini seperti ini. Maka kita bisa loh menyelesaikan seperti ini, A, B, C, D. Nah, itu yang kita inginkan dari anak-anak Indonesia. Dan itu yang diharapkan sebagai generasi emas tahun 2045. Dan Bapak dan Ibu menjadi bagian yang bisa mendorong anak-anak generasi emas tahun 2045 ya. Nah,
Bapak dan Ibu, ini adalah komitmen AKMI, di mana AKMI akan menyelenggarakan literasi membaca, numerasi, literasi sains, dan sosial budaya. Di antara Bapak dan Ibu sudah diberikan satu pembekalan, ya. Ada yang di literasi penguatannya akhirnya ke literasi membaca, literasi numerasi, literasi sains, literasi sosial budaya. Walaupun pada saat pelatihan kemarin atau BIMTEK kemarin, peserta IKA, ya, instruktur kota kabupaten itu mendapat 2 literasi masing-masing. Literasi membaca bergabung dengan sosial budaya, numerasi bergabung dengan sains. Nah, Bapak dan Ibu, keempat literasi ini bukan menjadi satu mata pelajaran. Bukan sesuatu yang harus berdiri sendiri. Tapi kita lihat di sini. Ketika sains dan sosial budaya menjadi fokus kajian kita, maka literasi numerasi dan membaca menjadi pendampingnya. Bapak dan Ibu, membaca dan numerasi itu menjadi tools kita untuk menyiapkan anak-anak bagaimana mereka bisa membaca dengan baik, bagaimana mereka bisa mengembangkan angka-angka atau berhitung dengan baik. Sains adalah pengembangan daya nalar di dalam konsep problem solving. Ya, maka banyak sekali metode ilmiah yang disampaikan ya di literasi sains tersebut. Literasi sosial budaya juga sama, tetapi mengarah pada kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, kehidupan beragama, bermasyarakat dan seterusnya. Itu. Jadi dua-duanya itu tumpuannya semua saling terkait, ya. Jadi numerasi mendukung sains, membaca mendukung sosial budaya juga bisa mendukung membaca, sains juga bisa mendukung numerasi, dan seterusnya. Karena ini sesungguhnya satu kesatuan. Makanya guru ini harus dibekali hal seperti ini. Tapi kok kemarin pelatihannya dipisah-pisah? Ya, karena instruktur ini harus punya konsentrasi. Sehingga juga bisa memberikan konsentrasi kepada Bapak Ibu gurunya. Bagaimana menerapkan literasi sosial budaya ketika Bapak dan Ibu ini perlu memperkaya khasanah sosial budaya misalnya, atau numerasi. Ternyata daya tarik numerasi ini sedang tinggi atau memang sedang diberikan sebuah problem yang berkaitan dengan numerasi dan sains misalnya. Nah, sehingga nanti ada satu kesatuan cara berpikir bagaimana seorang guru itu bisa berliterasi secara utuh, ya. Bukan pada saat pelajaran IPS kemudian literasi sosial budaya yang dikembangkan. Bukan seperti itu. Atau pada pelajaran IPA literasi sains yang dikembangkan. Bukan. Literasi membaca di bahasa bukan, Bapak dan Ibu. Semua adalah satu kesatuan yang mendukung seluruh mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kita telaah bersama-sama tentang literasi ya, Bapak dan Ibu. Nah, di dalam paket modul tindak lanjut, pasti Bapak Ibu sudah disampaikan. Ada modul 1 di setiap literasi, modul 2, modul 3, dan 4, 5. Mulai pendampingan khusus, dasar, cakap, terampil, dan ruang kreasi. Nah, modul 1, karena tadi saya sampaikan kita masih letterlek pada sebuah pengetahuan, untuk saat ini yang memang jejak ini yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, kepada guru-guru kita. Ya. Nah, ini dari hasil diagnosisnya nanti Bapak dan Ibu ini juga pasti sudah disampaikan juga oleh, tapi ini saya menyimpulkan secara utuh, gitu, secara menyimpulkan. Pendampingan secara khusus memang siswa perlu bimbingan secara khusus, perlu ya pendekatan ya dari Bapak Ibu gurunya, ya sehingga bagaimana guru bisa mendampingan secara optimal dalam belajar, karena harus mengkaitkan seluruh literasi yang ada, kemudian dasar siswanya sudah lebih baik, tapi di Bapak dan Ibu ya, rapor atau laporan hasil diagnosis. Jadi ada pendampingan khusus, ada dasar ini untuk siswanya, kemudian ada cukup di mana siswa belajar menuju mandiri, terampil siswa sudah pada taraf mandiri, dan perlu ruang kreasi ketika siswa ini dia mandiri dan sudah melebihi ekspektasi tujuan yang diharapkan dari guru atau dari di ruang kelas atau dari proses pembelajaran. Nah, sehingga ini yang nanti kita bisa relevan bagaimana mengembangkan konsep-konsep pembelajaran di kelas, ya. Nah, untuk saat ini pasti semua pada
bingung dan penasaran, gimana sih menyatukan, kami sudah dipisah-pisah instruktur literasinya. Bapak dan Ibu nggak usah khawatir, saat ini pasti kita berpikir seperti itu semuanya. Next ke depan, ini akan menjadi satu kesatuan yang sangat luar biasa. Biarkan ini mengalir ya sesuai dengan apa yang kita miliki saat ini. Insya Allah ke depan kita akan bisa lebih baik lagi. Karena ini ada awalan ya Bapak dan Ibu, awalan. Jadi setapak demi setapak yang memberikan pembekalan bahwa ada hasil diagnosis yang dapat memberikan informasi. Jadi nanti ada diagnosis yang diberikan oleh Kementerian Agama, Kemenak RI, Kemenak Pusat, untuk memberikan informasi. Bukan berupa nilai Bapak dan Ibu, tapi dasarnya adalah di mana letak Bapak dan Ibu, tingkat kemahirannya di mana. Yang mana 4 literasi tersebut. Ada literasi sains berdiri sendiri, literasi sosial budaya berdiri sendiri di saat di form ini ya penilaiannya ya Bapak dan Ibu. Ini yang nanti ada hasil diagnosisnya, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa menggambarkan bagaimana mengcombine 4 laporan tersebut kepada Bapak Ibu guru ya. Hasil diagnosis dapat menjadi dasar dalam mengembangkan perencanaan pengajaran dan perbaikan mutu pembelajaran di madrasah. Jadi nanti hasil yang diberikan kepada siswa ini bisa menjadi ruh pembelajaran yang berkembang lebih baik lagi, dan proses pembelajaran bertahap sesuai hasil diagnosis siswa, dimulai dari perlu pendampingan ya, bukan perlu intervensi ya. Kemudian ada dasar dan sampai di mana. Kalau misalnya dominasi, tapi jangan kemudian lepas yang terutama ruang kreasi, karena dia sudah punya pemikiran yang lebih maju biasanya, maka sempatkanlah atau berikanlah suatu rencana pembelajaran terhadap anak-anak yang bisa mandiri. Beri tugas kepada mereka, pasti mereka senang daripada mereka mengganggu di ruang kelas, karena mereka akan mungkin bosan karena kok sampai sini aja sih pembelajarannya, mungkin seperti itu. Jadi ada ruang-ruang di mana kita perlu memperhatikan seluruh anak. Anaknya banyak. Nah, saat ini itu tadi saya sampaikan, mungkin bingung, belum bisa, tapi insya Allah ini bisa diterapkan. Siswanya di kelas 30 orang, insya Allah Bapak dan Ibu sedikit demi sedikit semuanya bisa kita bisa jalankan ya dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu sesungguhnya bentuk asesmen yang dikeluarkan oleh pusat ini berharap ada sebuah kesadaran literasi bagi seluruh komponen pendidik yang ada di seluruh Indonesia, utamanya adalah guru-guru madrasah. Sehingga ayo sama-sama kita melakukan sebuah perubahan proses, kemudian kita memberikan pengajaran berbasis literasi dalam prosesnya, dan mudah-mudahan ini adalah impian kita. Ada peningkatan hasil belajar, di mana kita mampu keluar dari zona yang selama ini mengekang kita dan kita menikmatinya bertahun-tahun. Nah, maka sekarang saatnya kita move on dari kondisi seperti ini, berani keluar dari zona nyaman. Nah, Bapak dan Ibu nanti juga akan diarahkan memberikan proses penilaian. Ya, ini saya hanya menguatkan saja ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, penilaian terhadap guru madrasah, karena mereka juga bukan diminta menjadi seorang instruktur, tapi kita meminta kepada mereka menjadi sosok guru yang lebih arif lagi, yang bisa mengembangkan literasi. Itu yang diminta ya kepada guru-guru, sehingga tidak ada penilaian bagaimana mereka bisa menjadi seorang instruktur, bukan. Tidak, penilaiannya beda dengan yang dilakukan kepada Bapak dan Ibu selaku instruktur. Nah, sama juga ya, ini harus fokus Bapak dan Ibu. Tidak akan membaca satu-satu, tapi Bapak dan Ibu pasti tahu. Mulai dari sahih sampai akuntabel itu sangat diperlukan ya Bapak dan Ibu. Dan apa aspek yang diukur ya? Sesuai dengan aspek penilaian. Ada sikap, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Bapak dan Ibu, bagaimana menilainya? Kami kan bersama-sama. Silakan Bapak dan Ibu berbagi tugas dalam proses penilaian. Bapak dan Ibu harus kompak.
pasti bisa Bapak Ibu lakukan yang terbaik. Nah, bagaimana penilaian sikap? Penilaian sikap adalah penilaian selama proses BIMTEK berlangsung. Loh kan ada yang daring, tidak bisa melihat mereka satu persatu. Insya Allah Bapak dan Ibu nanti merasakan proses daringnya. Ada Bapak dan Ibu kewajiban juga mendeteksi satu-satu apakah mereka rajin rutin setiap hari. Kalau tidak rutin, kenapa? Ada masalah apa? Bagaimana? Apakah mereka mengikuti aturan-aturan main, hadir tepat waktu dan sebagainya. Jadi sikap-sikap ini Bapak dan Ibu sebagai seorang guru, insya Allah ya Bapak dan Ibu bisa menilai walaupun hanya daring, ya walaupun hanya daring, insya Allah kita bisa lakukan ya. Misalnya ini tadi ya, ada apakah dia santun, disiplin, punya tanggung jawab ya, kemudian responsif dalam pembelajaran, kemudian selalu aktif bertanya, berdiskusi, dan ada inisiatif yang dilakukan. Kemudian sikap peduli terhadap sesama sejawat dan lingkungan, ya. Karena nanti kan masing-masing guru punya tugas ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat respon atau tidak guru-guru ini terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh kita sebagai seorang instruktur. Nah, ini penilaiannya. Ya, penilaiannya nanti akan didetailkan mungkin oleh Bu Putri ya, aturannya ya. Nah, ini karena ini akan masuk ke dalam aplikasi yang dibuat oleh Bu Yuna Putri ya. Nah, ya, untuk penilaian keterampilan Bapak dan Ibu pastinya sudah disampaikan juga oleh IP. Mereka akan mendapatkan satu tugas video atau membuat skrip yang mungkin keahlian dalam digitalnya masih belum mumpuni, kami tidak bisa memaksa dan Bapak dan Ibu tidak bisa memaksa, maka ada skrip. Kalau tidak ada video berarti ada skrip skenario yang harus diberikan kepada mereka. Jadi apa yang dipilih, nah itu nanti Bapak dan Ibu yang bisa mengarahkan. Hanya satu ya Bapak dan Ibu, jangan banyak-banyak, kasihan. Biarkan Bapak Ibu gurunya memilih salah satu yang mereka suka atau mereka ingin menggabungkan 2 literasi atau bahkan 4 literasi, itu sangat bagus sekali, sangat keren sekali kalau bisa melakukan itu. Biarkan mereka berinisiatif dan berkreasi di dalam proyek tugasnya ya. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu memberikan suatu rancangan produk, kemudian Bapak nanti produk yang dikirim dalam bentuk video kalau memang mereka sanggup membuat video. Ini akan lebih baik, akan jauh lebih baik, dan jika tidak, boleh mereka mengirim skrip video, skrip skenario, ya skenario pembelajaran di kelasnya. Itu juga nggak apa-apa, karena kita tidak bisa memaksa ya Bapak dan Ibu terhadap semua guru yang ada saat ini. Ya next mungkin kita bisa sedikit lebih memaksa, mereka harus bisa membuat video. Nah, ini keterampilan dan ini pengetahuan Bapak dan Ibu. Banyak yang bertanya, gimana nih penilaian pengetahuan? Ada yang kita sebut tes akhir ya, tes akhir. Dan tes akhir ini nanti ada penggabungan dari seluruh literasi dan Bapak dan Ibu tidak perlu membuat. Bapak dan Ibu ini sudah tersedia di LMS ya, sudah ada di sana. Jadi ini akan Bapak dan Ibu hasilnya akan dikelola oleh tim khusus untuk mengelola penilaiannya. Ada bentuk soal pilihan ganda, semuanya pilihan ganda, masing-masing literasi akan memberikan 5 buah butir soal, ya. Dan setiap soal itu sudah melalui tahap review. Tapi Bapak dan Ibu tidak perlu detail menjelaskan ini kepada guru-gurunya ya. Jadi Bapak dan Ibu yang perlu tahu sebagai instruktur, ya. Jadi butir soal itu sudah mudah-mudahan benar-benar bisa mengukur ya, memperhatikan proses kognitif, kemudian sudah sesuai dengan soal-soal bentuk literasi ya, ada stimulusnya, kemudian pertanyaannya stimulusnya, kemudian sudah mengukur kemampuan berpikir kritisnya juga, kemudian mengukur keterampilan pemecahan masalah. Ini adalah butir-butir soal yang sudah direview sebelumnya, dan ini yang akan diberikan kepada Bapak Ibu guru yang nanti ikut BIMTEK, dan ada penilaiannya nanti secara otomatis akan ada ya di aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah repot-repot. Nanti Bapak dan Ibu harus tahu tapi nilainya ya. Kenapa? Karena ini nanti Bapak dan Ibu. Nah ini tolong koreksi Bu Yuna Putri, mudah-mudahan ini
Yes, Bu. Masih sama. Halo, Bu Penny. Aduh, internet saya nggak oke. Oh, bukan saya ya Bapak Ibu ya, maaf saya Ahmed. Bapak Ibu, Bu Penny toh yang terlempar. Iya Bapak Ibu. Bu Penny. Oh, I see. Oke. Saya pikir saya. Bapak dan Mohon Ibu. izin sholat maghrib dulu, Bu. Nah, iya benar. Bapak dan Ibu, ini sebentar saya sekaligus ya Bapak Ibu sebentar. Terlempar. Bentar. Ya, Bu Penny bilang terlempar. Sebentar Bapak Ibu ya. Bu Penny, udah ada nih Bu Penny. Nah, Assalamualaikum Bu Penny, terlempar tadi ya. Saya pikir saya. Maklum ya, karena kondisinya agak mendung di sini. Jadi sampai mana ya? Tadi sampai penilaian 40, 30, 40 Bu Penny. 30, 40, 30. Ini ya. Mm-mm. Oke, saya lanjut situ aja ya. Masya Allah, ini salah satu problem ya. Saya juga kaget tadi sampai terlempar. Jadi ini Bapak dan Ibu, setelah Bapak dan Ibu nanti ada aspek penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan, maka Bapak dan Ibu akan meramu ya secara mandiri ya Bu Putri ya, atau sudah ada sudah Ya, dibuatkan ya. aplikasi poin-poinnya mandiri tapi totalnya otomatis. Ya, combine-nya otomatis nanti akan ada satu gambaran angka di sana. Tapi Bapak dan Ibu, angka-angka ini akan dikonversi ke predikat penilaian. Jadi angka itu tidak keluar kepada Bapak Ibu gurunya, tidak akan keluar. Yang keluar adalah predikatnya. Ya, predikat dan nilai itu secara angka Bapak dan Ibu sajalah yang tahu. Tidak perlu guru-guru Pak tahu tentang apa sih berapa sih nilainya. Tidak, karena ini adalah milik haknya instruktur, ya. Nah, jadi nilai tidak dicantumkan dalam sertifikat dan bagaimana nanti memberi penilaiannya ini Bapak dan Ibu. Predikat penilaiannya ini adalah hanya 3, sangat baik, baik, dan cukup. Sangat baik jika perolehan nilai di atas rata-rata dari kurva. Ada kurva normal atau indeks normatif. Ya, baik jika perolehan rata-rata nilai dari rata-rata kurva yang ada dari seluruh peserta, dan ini juga akan secara otomatis mudah-mudahan ya bisa dimunculkan dan cukup. Jadi apakah penilaiannya? Karena ini adalah kurva normal, ini adalah indeks normatif per masing-masing kelompok. Ya, nanti beda-beda, Bu. Beda-beda dong. Oh, enggak apa-apa Bapak dan Ibu. Ya, enggak apa-apa. Biar aja karena ini adalah aktivitas di dalam kelompoknya masing-masing. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu, aduh kalau di sini nilainya begini, nilai tidak Bapak dan Ibu. Siapkan Bapak dan Ibu di masing-masing kelompoknya, di masing-masing ruangnya, di masing-masing kelasnya. Itu yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu. Varian-varian itu pasti muncul, tapi karena kita inginnya menggunakan kurva normal, ya ini nanti. Jadi penilaian bukan berdasarkan passing grade ya Bapak dan Ibu. Yang 60 lulus semua, tidak seperti itu. Tapi kita menggunakan pemberian predikat yang diukur dari peserta nilai tertinggi dan terendah. Nah, bagaimana nanti konsepnya ya seperti ini kurang lebih. Ya. Jadi ini distribusi normal. Nanti kita akan mendapatkan paket Bapak dan Ibu menghitung ini hanya gambaran saja. Nanti siapa yang sangat baik ya pasti yang nilainya tertinggi. Berapa persen? Nah, ini biasanya di dalam satu konsep pemberian penilaian untuk satu ruang gitu ya. Biasa kita mengambil top yang disebut sangat baik 20%-nya. Kemudian average itu yang tadi baik itu sekitar 70%-nya. Tapi ini angka bukan angka kaku ya Bapak dan Ibu. Dan yang low biasanya kita sebut cukup. Ya cukup ini untuk teman-teman yang tadi ya yang levelnya memang ada di bawah cukup. Dan semuanya lulus Bapak dan Ibu. Semuanya akan dapat sertifikat. Jadi nggak usah khawatir.
Semuanya bakal, loh kok semua dapat sertifikat? Kan yang kita nilai Bapak Ibu guru ya, Bapak dan Ibu. Karena mereka tidak kita bukan membentuk mereka menjadi seorang instruktur, tapi kita membentuk mereka dengan kearifan dan kebijakan kita supaya mereka bisa menghadapi anak-anak seperti Bapak dan Ibu menghadapi mereka sebagai peserta BIMTEK. Harus arif ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi ini memang ada proses yang harus dilakukan, tapi ini juga tidak terlalu, Bapak dan Ibu tidak perlu memikirkan inilah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini kita tetap harus mempunyai tantangan tersendiri buat diri kita untuk pembelajaran abad 21, dan itu juga merupakan tantangan AKMI dan tantangan kita semua. Saya yakin kalau saya bisa, ya, saya Bu Putri selalu mencoba untuk selalu bisa. Saya seorang instruktur hebat pasti bisa melakukan yang terbaik, dan insya Allah kita semua bisa melakukan yang terbaik untuk tantangan pembelajaran abad 21. Siap ya Bapak dan Ibu semua? Saya berharap Bapak dan Ibu semua siap ya menjadi seorang instruktur hebat, keren, dan tentunya harus bijaksana ya. Harus arif di dalam menghadapi Bapak Ibu guru. Siap gitu ya. Nah, alhamdulillah siap. Aduh senang saya kalau Bapak dan Ibu siap dan semangat, dan Bapak dan Ibu Siap. ya. Oke, makasih ya kalau sudah siap. Maka simpulannya kalau semua siap, ya Allah Bapak dan Ibu ini luar biasa. Asesmen AKMI ini maksudnya, ini kan tadi merupakan hasil diagnosis. Nah, ini akan memperbaiki perbaikan mutu mata pelajaran, mutu pembelajaran. Dan tentu dong kita punya mimpi tadi ya, peningkatan hasil belajar. Inilah yang kita harapkan nanti di dunia madrasah di Indonesia, kita akan bersikap bisa bijak seperti ini, ada proses selalu peningkatan hasil belajar. Jadi jangan biarkan anak-anak yang lemah tetap lemah, ya, anak-anak yang sudah pandai, anak-anak yang kreativitasnya sudah tinggi kita biarkan sehingga mereka menjadi tidak kreatif, menjadi melempem istilah saya, tapi berilah ruang kepada mereka sesuai dengan kemampuan yang sudah mereka miliki. Nah, itu yang perlu kita lakukan terhadap anak-anak Indonesia saat ini, ya. Dan yuk kita komitmen ya, Bapak dan Ibu komitmen ya semua ya untuk sama-sama program siap. NTT siap. Banget lihat semangat Bapak dan Ibu. Pasti bisa. Oke. Bapak dan Ibu selamat bekerja, selamat berbimtek Kria bersama guru-guru madrasah ya dari Sabang sampai ke Merauke. Semoga sukses Bapak dan Ibu. Tidak perlu ragu, Bapak dan Ibu harus melakukan dengan tegaknya Bapak dan Ibu menjadi seorang instruktur yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Jadi saya salam semangat Bapak dan Ibu, buat Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Dan ayo kita lakukan terus sharing supaya kita punya penguatan semuanya. Utamanya Bapak dan Ibu sharing dengan instruktur baik provinsi maupun nasional. Baik, itu Bapak dan Ibu, terima kasih atas semangatnya. Saya senang sekali mendengar kata-kata semangat dari Bapak dan Ibu, dan itulah yang kita tunggu. Makasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Penny. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, Bu Penny, nanti bolehkah Bu Penny kembali setelah maghrib nanti untuk ada sesi tanya jawab sebentar ya? Boleh. Oke. Setelah maghrib. Iya, setelah maghrib. 6:30. Baik, 6:30. Bapak dan Ibu, kita akan break sebentar selama 38 menit. Kita akan kembali lagi jam 18.30 Bapak Ibu ya. Kita akan nanti saya akan berikan penjelasan teknis sedikit, kemudian setelah itu nanti kita akan ada tanya jawab. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selamat beristirahat. Siap. Ya, assalamualaikum. Siap.